Ahli, Roni, terima kasih waktunya abang-abang semua tim ATS. Bang, bagaimana untuk persidangan hari ini terkait kesaksian Dr. Fahmi dan ahli K9 ya Bang ya? Bagaimana Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini tadi sampai sore kita sudah selesai melaksanakan giat pemeriksaan sidang dengan terdakwa saudara Ramdhanu ya. Tadi sudah diperiksa 2 orang saksi, semuanya 2 ahli, kategori ahli. Pertama ahli forensik, otopsi ya, dalam hal ini lebih spesifik lagi otopsi. Terus kemudian saksi ahli pelacak ya, anjing pelacak atau K9 ya, satwa ya dia. Nah, tadi memang ada beberapa hal yang baru yang kemudian ada pengembangan dari BAP yang jelas semakin membuat terang perkara ini ya. Artinya tadi memang ada beberapa hal yang disampaikan secara mendetail oleh saudara ahli Fahmi ini begitu. Nah, semisal ada yang berbeda misalnya dari BAP ya, ketika kita bertanya terkait dengan alat apa yang digunakan oleh pelaku ini dalam melakukan tindak pidana. Nah, beliau menyampaikan adalah berdasarkan analisa dari temuan korban gitu ya, mayat bekas luka-luka yang ditimbulkan oleh kekerasan benda tumpul gitu ya. Jadi benda tumpul. Nah, ketika kita tanya lebih spesifik benda tumpul yang dimaksud itu seperti apa begitu. Nah, kita mengajukan, beliau memberikan definisi kekerasan tumpul ya, sama tajam gitu. Beliau memberikan definisi yang kemudian kita semua dari kuasa hukum, terus kemudian dari majelis hakim dan jaksa penuntut umum akhirnya memahami begitu ya antara perbedaan antara kekerasan benda tumpul dengan benda tajam begitu. Nah, ketika kita mengambil contoh misalnya golok gitu ya, golok yang kemudian dipakai untuk membunuh orang, tapi goloknya ini tidak tajam, tapi yang dipakai untuk membunuh ini bukan gagang maupun bukan punggung golok. Nah, itu dikategorikan sebagai benda tumpul ya. Jadi bagian golok yang bukan bagian punggungnya, tapi ketika dia tidak tajam itu masuk kategori benda tumpul gitu. Terus kemudian misalnya golok gitu. Nah, secara tidak langsung beliau menyampaikan bahwa termasuk benda tumpul yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan adalah seperti golok juga masuk. Jadi kalau kami melihat secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh terdakwa Ramdhanu ini kemudian dibenarkan atau bersesuaian dengan apa yang menjadi keterangan atau pendapat ahli yang dimaksud gitu. Jadi ceritanya Danu, alur cerita yang Danu sampaikan pada saat persidangan itu mencocoki atau sama persis dengan analisa dari ahli yang ada di persidangan tadi begitu. Itu misalnya salah satu ini aja ya Pak, contoh. Terus kemudian contoh lagi kemudian kita bertanya tentang apakah korban ini melakukan perlawanan, terus apakah korban ini yang melakukan pembunuhan ini berapa orang. Nah, sama halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu bahwa korban ini memang tidak melakukan perlawanan melihat dari kondisi mayat dan keadaan mayat begitu. Jadi tidak mungkin korban melakukan perlawanan dengan kondisi luka yang seperti itu. Dan memang ini dilakukan oleh bukan satu orang. Itu poinnya. Jadi keterangan Danu juga menyampaikan demikian bahwa pelakunya ini lebih dari satu orang. Terus kemudian para korban ini tidak melakukan perlawanan. 2, itu jadi cocok sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh Danu. Untuk terkait K9-nya bagaimana Bang? Karena gini, bahwa di dalam fakta persidangan kita mendengarkan yang menjadi sampling penciuman K9 itu kan adalah helm. Sedangkan helm kuning itu kan punya Amel dan sering pakai di Yoris. Apa dasarnya mengambil sampling itu hanya helm? Misalkan nggak mengambil daripada darahnya atau misalkan sesuatu yang ada di dalam TKP. Jadi sebetulnya tadi ada 2 sampel yang dipakai oleh ahli K9 untuk mengidentifikasi pelaku ya. Termasuk salah satunya adalah ketika dijajarkan gitu, Danu salah satunya. Ada 2 sampel, pertama darah DNA begitu, kedua adalah helm. Nah, darah ini memang kita kan menanyakan begitu,
misalnya kalau darah itu sudah bercampur dengan air dan seterusnya, apakah masih bisa teridentifikasi darah itu punya siapa dan yang bersentuhan dengan darah itu siapa? Itu bisa teridentifikasi. Itu pertama. Terus kemudian darah ini ternyata digunakan untuk mengendus di tempat sekitar TKP begitu loh. Jadi bukan untuk danu, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika darah ini digunakan sampel tadi itu, terus kemudian diendus oleh K9 ini, bisa jadi salah satunya adalah sebagai penyebab juga danu kena nyala dari gonggongan anjing tadi itu. Nah, terus kemudian terkait dengan helm tadi ya digunakan sebagai sampel begitu. Nah, memang ini yang masih menjadi tanda tanya karena di BAP juga menyampaikan bahwa helm itu adalah helmnya Amel yang kemudian dijadikan sebagai pembanding bau ya, bukan darah ya, pembanding bau, aroma begitu. Nah, kemudian ini dicocokkan dengan anjing pelacak atau K9 ini, terus kemudian diperlihatkan ke 5 atau 6 saksi gitu. Kemudian memang anjing pelacak ini hanya menyalak pada Danu saja begitu. Artinya kemungkinan besar memang Danu orang yang terakhir bertemu dengan mereka, dengan korban ini gitu. Itu kemungkinan besar gitu. Nah, terus kemudian hal menarik lagi adalah bahwa memang tidak ada kesempurnaan dalam analisa yang dilakukan oleh misalnya K9 ini gitu. Tapi ternyata ketika kita bertanya masalah dimungkinkan nggak ketika bau ini bisa hilang ketika orang sudah mandi berkali-kali. Kalau selama itu memang kotoran atau baunya bisa hilang dengan mandi, itu pasti akan hilang gitu. Nah, artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa ketika ketiga pelaku yang lain ini atau keempat pelaku yang lain ketika diendus itu kemungkinan besar ketika sudah mandi ya tidak bisa teridentifikasi, itu bisa juga atau bisa juga tidak teridentifikasi. Nah, yang menarik adalah bahwa orang yang terakhir bertemu atau bersentuhan tangan dengan Danu begitu, dalam hal ini adalah darah ya, adalah Danu memang dengan Amel ya, maksud kami ya, ini adalah Danu. Indikasinya apa? Danu pada tanggal 19 adalah orang yang paling terakhir bersentuhan dengan darahnya Amel. Itu bisa dilihat bahwa tanggal 19 Danu diminta oleh saudara Uci untuk menguras bak kolam mandi yang bak kolam mandi itu airnya sudah tercampur dengan darahnya para korban ini begitu. Jadi dimungkinkan memang ketika Danu didatengin anjing pelacak, besar kemungkinan anjing pelacak akan menyalak gitu kepada dia. Karena masih waktunya dekat di tanggal 19 ya Bang, terakhir. Masih dekat. Jadi tanggal 19 ke tanggal 20 itu masih memang dimungkinkan secara ilmunya gitu ya. Ilmu K9 tadi itu gitu. Nah, terakhir Bang, bahwa begini, skeptisisme netizen itu adalah bahwa ini akan menjadi sebuah skema atau skenario yang memang diarahkan kepada salah satu atau beberapa orang saja, sebuah indikasi misalkan tanggal 19 kemudian terdakwa Danu sengaja atau tidak sengaja untuk mencuci kamar mandi. Kemudian ada sebuah indikasi yang kedua, dalam sebuah keterangannya itu kan ini tanggal hari ke-14 ya Bang ya, K9 itu apa 12 ya? Tanggal 30. Tanggal 30 berarti kan 12 atau 14 hari setelah kejadian ya. Nah, sedangkan beliau sendiri K9 mengatakan bahwa yang efektif itu adalah 1 kali 24 jam. Kenapa pertanyaan kita semua adalah kenapa ini dilaksanakan padahal sudah tidak efektif artinya? Ada nggak jawaban itu Bang? Jadi bukan tidak efektif berarti kemungkinan, artinya begini loh ya. Tadi kita pertegas lagi bahwa aroma atau bau itu bisa tercium atau terdeteksi bisa 3 hari 1 kali 24 jam atau sampai 1 minggu atau lebih gitu ya. Cuman memang kualitas efektifnya itu yang berbeda-beda begitu loh. Nah, kalau kemudian untuk kasus ini adalah pada saat tanggal 30 itu kebetulan Danu memang orang yang paling terakhir gitu ya, bersentuhan dengan darahnya Amel begitu loh. Nah, dan Danu ini kan anaknya kan mungkin tidak terlalu rapi dan bersih dengan seperti yang lain-lainnya begitu ya. Karena kalaupun misalnya menurut keterangan ahli tadi itu, ini bisa
ketika sudah selesai dicuci pun ini masih bisa kemungkinan akan teridentifikasi begitu, apalagi tidak dicuci begitu. Nah, kalau dilihat dari pola hidup Danu ini kan agak jorok Danu ya, mohon maaf, tapi kurang bersih, kurang rapi gitu loh anaknya gitu. Jadi kemungkinan memang masih bisa teridentifikasi oleh K9 Danu ini gitu. Terkait itu sih bang, kuku salah satu terdakwa itu kan dipotong ya sebagai sampling di awal. Kalau nggak salah itu ahli lapor itu menyatakan bahwa masih terdeteksi DNA-nya. Itu bagaimana kabarnya? Kalau kuku ini kan kemarin gini ya, kalau kuku itu kan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap kuku, ini kuku si Mimin kalau nggak sama Arigi ya, itu sudah dipotong duluan sama mereka gitu. Jadi ahli berpendapat bahwa ini tidak bisa sempurna hasilnya karena bukan kuku yang utuh gitu. Maksudnya bukan kuku yang utuh itu bukan kuku yang memang yang biasa bersentuhan dengan barang gitu, karena sudah dipotong terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi memang hasilnya tidak maksimal. Bukan berarti ya itu tidak menunjukkan bahwa dia pelakunya, bukan gitu. Karena memang dari proses awalnya sudah tidak maksimal, objeknya sendiri tidak maksimal gitu loh. Oke.